Kesultanan Kutai menjadi semakin masyhur, terutama sejak Aji kaget naik tahta menggantikan ayahandanya, dengan gelar Sultan Aji Muhammad Parikesit, pada tahun 1920. Dalam perjanjian konsesi minyak bumi dan batu bara yang telah diperbarui ketika itu, yaitu Kesultanan Kutai, Kesultanan Sambaliung, Kesultanan Gunung Tabur, Kesultanan Bulungan, serta daerah Pasir. Hai guys, sebelum lanjut nonton, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng agar selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Kesultanan Kutai, dengan nama resminya adalah Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura, alias Kutai Kartanegara ing Martadipura, merupakan sebuah negeri yang terletak di bagian timur Pulau Kalimantan. Didirikan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti pada awal abad ke-14 Masehi di sekitar muara Sungai Mahakam, Kutai, yang semula dipimpin oleh dinasti Hindu, kemudian memeluk Islam di sekitar abad ke-17 Masehi, menjadikannya sebagai sebuah kesultanan Islam. Riwayat Kesultanan Kutai yang dinamis, bermula sebagai sebuah negara yang kemudian mengakui pengaruh kerajaan Majapahit, pernah berhasil menaklukkan kerajaan Martapura yang merupakan salah satu kerajaan Hindu paling awal di Nusantara, mengalami beberapa kali pemindahan pusat pemerintahan, menjadi wilayah bawahan Kesultanan Banjar, berperang melawan Inggris dan Belanda hingga pada akhirnya mengalami kekalahan yang mengakibatkan Kutai harus menjadi bagian dari negeri koloni Hindia Belanda, sampai kemudian sempat berada di bawah kekuasaan pemerintah pendudukan Jepang. Kehancuran Jepang di akhir Perang Dunia Kedua membuatnya menyerah pada sekutu. Ketika di wilayah Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan pasca kekalahan Jepang, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kabar bahagia akan kemerdekaan bangsa perlahan menyebar di seluruh Indonesia. Namun, Belanda, yang masih merasa berhak atas bekas koloni Hindia Belanda yang telah merdeka, memaksakan diri untuk kembali berkuasa. Hal itu, tentunya, mendapat tentangan dari sebagian besar rakyat Indonesia, termasuk rakyat Kutai. Di tengah ketegangan yang terjadi di masa awal berdirinya Republik Indonesia, peran Sultan Aji Muhammad Parikesit, selaku Sultan dan yang dipertuan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura, dalam menyelamatkan tahta, rakyat, dan negerinya, sangat menentukan bagaimana riwayat kesultanan yang telah berusia lebih dari setengah milenium itu selanjutnya. Antara memilih tetap bergandeng tangan dengan Belanda, atau menjadi merdeka, meski harus kehilangan kuasa. Pada tahun 1782, Sultan Aji Muhammad Muslihuddin memindahkan pusat pemerintahan Kesultanan Kutai dari Pemarangan ke tepian Pandan, yang kemudian dikenal sebagai Kota Tenggarong. Ketika Belanda berhasil menguasai Kesultanan Banjar, negeri Kutai, yang ketika itu merupakan wilayah bawahan Banjar, selanjutnya turut jatuh ke dalam pengaruh Belanda. Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 1844, Kesultanan Kutai, di bawah pemerintahan Sultan Aji Muhammad Salehuddin I, harus terlibat peperangan dengan Inggris dan Belanda. Kutai mengalami kekalahan, hingga Sultan pada akhirnya harus menandatangani perjanjian dengan Belanda,
yang menyatakan bahwa Sultan Kutai mengakui dan mematuhi kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan, yang diwakili oleh seorang residen yang berkedudukan di Banjarmasin. Sejak saat itu, negeri Kutai menjadi bagian dari wilayah koloni Hindia Belanda. Di bawah kuasa Hindia Belanda, Kesultanan Kutai mulai memasuki era modern dan menikmati kemakmuran luar biasa, khususnya dimulai pada masa pemerintahan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Kemakmuran dan kekayaan kesultanan berasal dari royalti yang diterima dari hasil pengelolaan tambang batu bara dan minyak bumi yang melimpah di tanah Kutai. Kesultanan Kutai menjadi semakin masyhur, terutama sejak Haji kaget naik tahta menggantikan ayahandanya, dengan gelar Sultan Haji Muhammad Parikesit, pada tahun 1920. Dalam perjanjian konsesi minyak bumi dan batu bara yang telah diperbarui ketika itu, gaji Sultan Parikesit adalah 7.000 gulden per bulan, atau jika dirupiahkan pada saat ini, nilainya sekitar lebih dari 500 juta rupiah per bulan. Untuk pejabat yang lebih rendah bisa mendapatkan gaji sebesar 1.000 gulden, atau 74 juta rupiah sebulan, sebuah pendapatan yang demikian luar biasa, yang bahkan lebih tinggi dari gaji para bangsawan manapun di Hindia Belanda. Pendapatan kesultanan juga bertambah dari biaya tahunan yang dibayar oleh Belanda sebesar 30.500 gulden atau sekitar 2,2 miliar rupiah, termasuk pembayaran senilai 16.500 gulden per tahun, sebagai hak atas pengelolaan tanah di sepanjang Sungai Mahakam. Kekayaan Sultan Parikesit dan negerinya semakin tersohor, sampai-sampai pemerintah pusat Hindia Belanda di Batavia pernah meminjam sejumlah uang kepada Kesultanan Kutai. Pinjaman serupa turut diberikan kepada sejumlah kerajaan yang sedang kesulitan keuangan, atau tengah membutuhkan dana lebih dalam melaksanakan sebuah proyek pembangunan. Kegemilangan era Sultan Haji Muhammad Parikesit mencapai puncaknya pada tahun 1930-an, terutama ketika beliau memutuskan untuk membongkar kedaton kesultanan yang terbuat dari kayu, dan menggantinya dengan bangunan baru berarsitektur modern dan terbuat dari beton. Ketika mayoritas istana kerajaan di Kalimantan terbuat dari kayu, kedaton Kutai Kartanegara, dalam bentuk bangunan barunya ketika itu, menjadi satu-satunya istana kerajaan di Kalimantan Hindia Belanda yang bangunannya berbahan beton. Pembangunan jalan dan fasilitas publik, meski masih terkonsentrasi di ibu kota kesultanan, juga mulai digalakan. Keadaan berubah saat pemerintahan Hindia Belanda runtuh pada tahun 1942, berikut dengan jatuhnya Kesultanan Kutai ke tangan pemerintah pendudukan Jepang. Mulai saat itu, Sultan Kutai, seperti halnya raja-raja lainnya di seluruh wilayah pendudukan Jepang, dipaksa untuk memutuskan hubungan dengan kerajaan Belanda, dan mengakui supremasi Kaisar Jepang sebagai penguasa tertinggi. Kesultanan Kutai pun berada di bawah pemerintahan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang atau Kaigun, yang berkedudukan di Makassar. Sultan Haji Muhammad Parikesit tetap diakui sebagai kepala pemerintahan kesultanan dengan gelar Ko, dan wilayah Kesultanan Kutai secara resmi disebut dengan nama Kutai Koti. Kemudian, disusul dengan pengangkatan pembesar urusan umum dan dikeluarkannya Osamu Seirei nomor 15, kedudukan para raja-raja Nusantara, termasuk Sultan Kutai, dianggap sebagai anggota keluarga Kaisar Jepang.
mendapati kabar tentang pembantaian raja-raja dan rakyat Kalimantan Barat oleh militer Jepang pada tahun 1943 sampai tahun 1944, Sultan Parikesit memutuskan untuk tetap kooperatif mengakui kekuasaan pemerintah pendudukan Jepang demi melindungi keluarga kesultanan dan rakyat Kutai. Kebijakan politik Sultan Parikesit tersebut, meski dalam pelaksanaannya tetap mengalami tekanan luar biasa, terbukti berhasil menyelamatkan Kesultanan Kutai beserta rakyatnya dari kekejaman penjajah Jepang. Hingga pada akhirnya, rakyat Kutai dapat menyaksikan kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua, sekaligus proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Bulan Juli tahun 1945, tentara sekutu, khususnya Australia, berhasil membebaskan Balikpapan dari tentara Jepang. Kekaisaran Jepang sendiri akhirnya menyatakan menyerah di tanggal 15 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Republik Indonesia resmi berdiri usai pembacaan proklamasi kemerdekaan. Namun, beberapa saat kemudian, Belanda datang dan berniat kembali menguasai bekas koloni Hindia Belanda. Datang sebagai Nederlands Indische Civil Administratie, alias NICA, Belanda, seketika menduduki beberapa wilayah Indonesia, dengan cara membonceng kedatangan tentara sekutu yang bermaksud memulihkan keamanan dan ketertiban usai mengalahkan Jepang. Dan sejak saat itu pula, Belanda mulai melakukan politik divide et impera, mulai dari mengadakan konferensi Malino hingga konferensi Denpasar pada tahun 1946, dalam rangka melemahkan kedudukan Republik Indonesia. Hasil konferensi tersebut antara lain terbentuknya daerah-daerah dengan otonomi yang luas. Termasuk di wilayah Kalimantan, yang sekitar tahun 1946 hingga 1947, terbagi menjadi beberapa daerah otonom dengan berbagai macam bentuknya, yaitu Banjar, Dayak Besar, Kota Waringin, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, serta Kalimantan Tenggara. Proklamasi kemerdekaan yang telah dikumandangkan, ternyata belum menjadi jaminan akan kedaulatan dan kestabilan negara secara sepenuhnya. Guna mengantisipasi manuver penjajah Belanda, para tokoh di Kalimantan Timur, termasuk di wilayah Kutai, segera melakukan gerakan terkoordinasi. Setelah diawali dengan komunikasi dan mengadakan rapat di Gedung Kerapatan Besar Tenggarong, para tokoh sepakat membentuk badan perjuangan, yang kemudian diberi nama Gerakan Rakyat Kutai. Setelah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tiba di Kalimantan Timur, di dalam lingkungan kerabat dan pejabat Kesultanan Kutai sendiri terdapat orang-orang yang mendukung perjuangan rakyat pro-republik, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sekitar tahun 1946, para pamong praja alias pegawai pemerintah Kutai golongan muda mengusulkan untuk membagi wilayah Kutai dalam beberapa kepatihan, demi membendung kembalinya penjajah Belanda di Kalimantan Timur. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pertemuan tersebut, antara lain, Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, seorang saudara tiri Sultan Aji Muhammad Parikesit yang menjabat sebagai Menteri Kesultanan Kutai, didampingi Aji Raden Joyo Prawiro, yang merupakan pendukung Gerakan Rakyat Kutai, termasuk Raden Suwondo dan Abdul Ghani. Tokoh bangsawan pendukung Republik lainnya adalah Aji Raden Aryo Adiputro, seorang menantu Sultan Parikesit, yang ketika itu menjabat kepala penjawat Samarinda Seberang. Adiputro menjadi terkenal, karena kerap menyebarkan perasaan anti-Belanda di kalangan pemuda dalam berbagai kesempatan. Pada bulan Januari tahun 1946, aktivitas Adiputro kemudian diketahui oleh mata-mata Belanda. Khawatir dengan keselamatan anak dan menantunya itu, Sultan Parikesit lantas memerintahkan Abdul Ghani dan Awang Ishak agar menjemput Adiputro beserta keluarganya, untuk menghindari bahaya yang ditimbulkan oleh kebijakan penjajah Belanda. Dengan menggunakan kapal motor Kartanegara, pada malam hari, Adiputro dan keluarganya diungsikan ke Tenggarong secara diam-diam.
Selain Adi Putro, di dalam lingkaran keluarga bangsawan Kutai yang mendukung Republik, terdapat nama Haji Said Fahrul Barakbah. Ia adalah seorang Arab Kutai, yang di kemudian hari, menjadi petinggi Partai Komunis Indonesia di Kalimantan Timur. Usai proklamasi, para pejuang pro-republik di Kalimantan Timur memang mendapatkan senjata dari tentara Australia, pasca melucuti tentara Jepang. Bahkan, pembesar tentara Jepang di Samarinda menyerahkan senjatanya kepada para pemuka Indonesia. Tetapi, kemudian, Sultan Haji Muhammad Parikesit justru memerintahkan agar senjata-senjata tersebut diserahkan kepada pembesar-pembesar Belanda. Padahal, tentara Australia menginginkan agar senjata-senjata itu beralih ke tangan rakyat Indonesia, ketimbang harus jatuh ke tangan orang-orang Belanda. Sikap sebagian besar rakyat dan bangsawan Kesultanan Kutai, secara garis besar, memang mendukung kemerdekaan dan berdirinya negara Republik Indonesia. Namun, sikap beberapa bangsawan lainnya, terutama sikap Sultan Haji Muhammad Parikesit sendiri selaku pemimpin tertinggi Kesultanan, yang ambigu dan tidak secara langsung mendukung Republik, oleh rakyat Kutai, dipandang sebagai suatu tindakan yang sekurang-kurangnya tidak membantu perjuangan rakyat. Bahkan, setelah perjanjian Linggajati pada bulan Agustus tahun 1947, Sultan Parikesit menyetujui dan membawa Kesultanan Kutai untuk bergabung ke dalam Gabungan Kesultanan Kalimantan Timur, alias Negara Kalimantan Timur atau Federasi Kalimantan Timur, sebuah satuan ketatanegaraan yang berdiri sendiri yang dibentuk oleh Belanda, yang wilayahnya terdiri dari gabungan daerah-daerah swapraja di timur Kalimantan, yaitu Kesultanan Kutai, Kesultanan Sambaliung, Kesultanan Gunung Tabur, Kesultanan Bulungan, serta daerah Pasir. Sultan Haji Muhammad Parikesit kemudian terpilih sebagai Kepala Federasi Kalimantan Timur. Di mata rakyat, Federasi Kalimantan Timur bentukan Letnan Gubernur Jenderal Van Mook dianggap tak ubahnya sebuah negara boneka. Malahan, salah satu anggota federasi, yaitu Kesultanan Bulungan, memilih untuk bersikap hati-hati mengenai keterlibatannya dalam federasi, mengingat Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin sempat mengirim utusannya ke Yogyakarta untuk mengakui pemerintah Republik. Bahkan, pemerintah Kesultanan Bulungan berani mengadakan upacara peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Kesultanan. Terlebih, usai pembentukan Federasi Kalimantan Timur di tahun 1947, Belanda memaksakan kontrak politik dengan Dewan Kutai, yang sebenarnya semakin membatasi kekuasaan politik kesultanan dan rakyatnya, serta mengekang perkembangan demokrasi. Sehingga, rakyat menganggap bahwa Federasi Kalimantan Timur merupakan suatu pemerintahan yang tiada mendatangkan kebaikan. Dalam buku Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai, dituliskan bahwa keadaan itulah yang menyebabkan hilangnya simpati dan rasa hormat rakyat Kutai terhadap Kesultanan, terutama terhadap Sultan Haji Muhammad Parikesit. Saat rakyat Kutai sangat bersimpati terhadap Republik Indonesia, beliau, Sri Baginda Sultan, justru memutuskan untuk bergabung dengan Belanda. Setelah melewati perjuangan panjang, baik secara fisik maupun diplomasi, akhirnya, pada tanggal 27 Desember tahun 1949, Kerajaan Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, dalam hal ini adalah Republik Indonesia Serikat. Usai pengakuan kedaulatan, rakyat di Kalimantan Timur pun mendesak agar wilayah Kalimantan Timur bergabung ke dalam Republik Indonesia. Pada pertengahan bulan Januari tahun 1950, Front Nasional, gabungan sekitar lebih dari 20 organisasi sosial politik berhaluan Republikan di Kalimantan Timur, yang diketuai oleh seorang tokoh muda bernama Abdul Muiz Hasan, menjadi penggerak utama dalam mendukung realisasi tuntutan rakyat Kalimantan Timur, yaitu bergabung dengan Republik Indonesia dan bukan lagi sebagai sebuah wilayah yang berdiri sendiri di dalam Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia sendiri,
ketika itu juga merupakan sebuah wilayah konstituen, alias salah satu negara bagian di dalam Republik Indonesia Serikat. Di tengah mengemukannya tuntutan agar Kalimantan Timur bergabung dengan Republik Indonesia, terjadi ketegangan antara kaum Republikan dengan pihak Kesultanan Kutai. Pada hari Kamis, tanggal 19 Januari tahun 1950, beberapa orang di bawah pimpinan Junaid Sanusi bergerak melucuti persenjataan yang dimiliki Kesultanan. Hal itu terjadi karena timbul kecurigaan di kalangan kelompok Republikan. Mereka menuduh Kesultanan menyiapkan senjata untuk melawan TNI yang baru dibentuk di Kalimantan Timur. Di luar peristiwa itu, tuntutan Front Nasional ternyata mendapat respon positif dari pemerintah Kesultanan Kutai. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 23 Januari tahun 1950, Sultan Haji Muhammad Parikesit memproklamasikan penggabungan Swapraja Kesultanan Kutai ke dalam Republik Indonesia. Sultan Parikesit membacakan pernyataannya di hadapan rakyat yang berkumpul dalam rapat umum di lapangan Kinibalu, tepat di belakang kantor residen Kalimantan Timur, di kota Samarinda. Di hadapan rakyat, Sultan Parikesit menyampaikan 3 hal. Pertama, Kesultanan Kutai menyetujui bentuk negara Indonesia. Kedua, setuju bahwa Pancasila adalah dasar pemerintahan. Dan yang terakhir, Sultan Parikesit meminta agar pasal 45 dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, mengenai pemerintahan yang demokratis, secepatnya dilaksanakan. Setelah Sultan Parikesit membacakan maklumat, Said Qasim Barakbah, seorang bangsawan Kutai berdarah Arab, tiba-tiba mengajak orang-orang untuk menyerukan nama Abdul Muiz Hasan. Sontak, nama Muiz Hasan seketika diseru oleh para peserta rapat umum. Tanggap akan hal itu, seorang bangsawan, kemungkinan Aji Pangeran Tumenggung Pranoto atau Aji Pangeran Sosronegoro, segera memberi isyarat kepada Muiz Hasan agar naik ke atas panggung untuk berorasi. Dalam orasinya, Abdul Muiz Hasan meminta pemerintahan Swapraja Kutai untuk dibubarkan, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ia mengatakan bahwa rakyat akan sangat berterima kasih bila Baginda Sultan dan para bangsawan bisa menyesuaikan diri terhadap keadaan dan keinginan rakyat. Akhirnya, pada tanggal 19 Maret tahun 1950, Presiden Kalimantan Timur menerima kawat dari pemerintah Republik Indonesia, yang menyatakan persetujuan dan sanggup menerima penggabungan Kalimantan Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia. Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat nomor 127, tanggal 24 Maret tahun 1950, menyatakan, untuk menghapus negara Kalimantan Timur sebagai bagian Republik Indonesia Serikat, dan menggabungkannya ke dalam Republik Indonesia. Wilayah Kalimantan Timur baru bergabung dengan Republik Indonesia secara resmi pada tanggal 10 April tahun 1950. Dalam upacara serah terima dari pemerintah pusat Republik Indonesia Serikat kepada pemerintah negara bagian Republik Indonesia. Dalam serah terima tersebut, Kalimantan Timur diwakili oleh Aji Pangeran Aflus, selaku pelaksana tugas residen. Sementara, untuk Republik Indonesia diwakili oleh Dr. Murjani, dan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri Mr. Susanto Tirtoprojo. Usai penggabungan, Dewan Kutai pun akhirnya dibubarkan, dan kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950, dibentuklah sebuah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat sementara. Kalimantan Timur pada akhirnya bergabung dengan Republik Indonesia sebagai sebuah karesidenan yang berada di bawah Provinsi Kalimantan. Di dalam karesidenan Kalimantan Timur sendiri, masih terdapat pemerintahan-pemerintahan Swapraja, alias Kesultanan-Kesultanan, termasuk Swapraja Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura. Dan berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 14 Agustus tahun 1950, Swapraja Kesultanan Kutai dan daerah Swapraja lainnya di Kalimantan Timur, telah ditetapkan sebagai sebuah daerah otonom. Dalam perkembangannya,
Meski Kesultanan Kutai telah bergabung dengan negara Indonesia, masih terdapat sentimen anti-suap raja di tengah sebagian rakyat yang menginginkan dihapusnya pemerintahan feodal. Kelompok anti-suap raja menganggap bahwa posisi jabatan tinggi maupun kepegawaian di dalam pemerintahan suap Raja Kutai hanya diisi oleh para keluarga sultan. Padahal, sebenarnya, terdapat pula orang-orang dari kalangan masyarakat biasa yang duduk di pemerintahan, terutama dari mereka yang berpendidikan tinggi. Kepada mereka, biasanya, pihak Kesultanan Kutai memberikan gelar kebangsawanan, seperti Mas, Demang, dan lain-lain, selain gelar-gelar yang memang telah dimiliki oleh keluarga kesultanan, seperti Aji, Aji Raden, Aji Pangeran, Aji Bambang, dan sebagainya. Desakan keras mengenai penghapusan suap raja dipelopori oleh partai-partai politik yang dibulatkan dalam suatu forum gerakan anti-suap raja. Tuntutan kelompok masyarakat anti-suap raja kemudian mencapai klimaksnya saat Presiden Soekarno berkunjung ke Kalimantan pada tahun 1950, serta setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, dan negara Indonesia kembali berbentuk negara kesatuan. Setelah pemerintah suap Raja Kesultanan Kutai melihat tuntutan dari sebagian rakyat itu, untuk meredakan ketegangan, mereka kemudian bersedia berunding dengan perwakilan kelompok anti-suap raja, yang merupakan perwakilan dari partai-partai politik. Perundingan diadakan di Kedaton Kutai Kartanegara, Tenggarong, pada tanggal 27 September tahun 1950, dipimpin oleh Aji Pangeran Aflus. Pertemuan itu bisa dikatakan berjalan dengan lancar, karena pihak suap Raja Kutai pada prinsipnya sama sekali tidak keberatan untuk memenuhi tuntutan rakyat, yang dalam hal ini adalah tuntutan kelompok anti-suap raja. Menanggapi tuntutan kelompok anti-suap raja, Aji Pangeran Tumenggung Pranoto mengatakan bahwasanya pemerintah suap Raja Kutai bersedia menerima dan merealisasikan tuntutan-tuntutan masyarakat, asalkan pihak suap raja mendapat suatu prosedur yang bisa diterima oleh pemerintah pusat. Setelah kata sepakat didapat, maka pemerintah suap Raja Kesultanan Kutai mengeluarkan pernyataan bahwa mereka bersedia menghapuskan pemerintahan suap raja. Karena status persetujuan dari perundingan tanggal 27 September tahun 1950 itu masih dalam tahap sementara dan belum resmi, maka pernyataan pemerintah suap Raja Kutai tersebut masih harus dibicarakan dengan Ruslan Mulyoharjo selaku Wakil Gubernur Kalimantan, yang ketika itu masih berada di Banjarmasin. Tetapi, rakyat dari kelompok anti-suap raja dibuat kecewa, karena ketika Wakil Gubernur Ruslan Mulyoharjo akan menyetujui dan mengesahkan pernyataan hasil persetujuan itu, tiba-tiba, Sultan Haji Muhammad Parikesit membantah dan tidak mengakui mengenai adanya persetujuan antara pemerintah suap Raja Kutai dengan perwakilan dari partai-partai politik tentang penghapusan suap raja. Sebagai reaksi terhadap sikap Baginda Sultan Kutai tersebut, maka diadakanlah Kongres Rakyat Kalimantan Timur pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 Oktober tahun 1950, yang didukung oleh Partai Nasional Indonesia, Serikat Buruh, dan lain-lain. Kongres itu mendesak pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar memperhatikan keinginan rakyat dan segera mengambil sikap tegas untuk menghapus suap raja di Kalimantan Timur. Tuntutan Kongres Rakyat Kalimantan Timur rupanya mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Kalimantan. Dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah provinsi telah mengundang pihak suap raja dan Kongres Rakyat untuk mengadakan perundingan pada bulan Desember tahun 1950. Dalam perundingan itu, pihak suap raja menyatakan kesediaannya untuk dihapuskan, asal penghapusan itu dijalankan oleh pemerintah pusat secara konstitusional. Pada akhirnya, Sultan Haji Muhammad Parikesit selaku Kepala Daerah Suap Raja Kutai, kemudian berkenan memberikan tanda tangannya di atas persetujuan yang telah disepakati itu. Meski sempat ditolak oleh sebagian rakyat,
daerah Swapraja Kesultanan Kutai tetap eksis sampai sekitar 3 tahun kemudian, hingga dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 3, Tahun 1953, tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 2 di Kalimantan, yang menetapkan status Swapraja Kesultanan Kutai menjadi Daerah Istimewa Kutai. Ia adalah daerah istimewa setingkat kabupaten yang dikepalai oleh seorang kepala daerah istimewa. Dalam hal ini, ialah Sultan Kutai, Sultan Aji Muhammad Parikesit. Adalah karena hak asal-usul sebagai sebuah entitas yang telah berdiri sejak sebelum lahirnya Republik Indonesia, membuat pemerintah pusat ketika itu memutuskan untuk menjadikan Kutai sebagai sebuah daerah istimewa. Serta, kedudukan Sultan Kutai, yang semula adalah seorang pemimpin wilayah setara negara, kemudian berubah menjadi sebagai kepala daerah istimewa setingkat kabupaten. Dan pada tahun 1956, melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, dibentuklah daerah tingkat 1 Provinsi Kalimantan Timur, yang sebelumnya hanya merupakan sebuah karesidenan di dalam pemerintahan Provinsi Kalimantan. Daerah Istimewa Kutai pun akhirnya menjadi bagian dari Provinsi Kalimantan Timur, yang secara de facto resmi didirikan pada tanggal 9 Januari tahun 1957 dan beribu kota di Samarinda. Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, saudara Sultan Aji Muhammad Parikesit yang pada masa revolusi merupakan seorang pendukung Republik, terpilih sebagai gubernur pertamanya. Dari masa Swapraja hingga era daerah istimewa, pemerintah Kesultanan Kutai tampaknya masih mengalami penolakan dari rakyat yang tergabung dalam kelompok anti-Swapraja. Apapun bentuk pemerintahan Kutai yang diputuskan, selama Sultan dan keluarganya masih memerintah secara politis, kelompok anti-Swapraja tetap merasa tidak puas. Karena, keinginan mereka hanya satu, yaitu dihapuskannya pemerintahan kesultanan yang feodal. Di daerah istimewa Kutai, pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, rupanya belum membawa hasil, karena terjadi silang pendapat di kalangan partai-partai dan organisasi politik. Ada golongan yang tidak setuju dengan pembentukan DPRD, selama Kutai masih diperintah oleh Sultan. Sebagian lagi, menyatakan setuju dan bersedia untuk membentuk dan duduk di dalam DPRD, dengan alasan, mereka akan memperjuangkan tuntutan penghapusan Swapraja secara parlementer dan konstitusional. Akibat kebuntuan politik itu, daerah istimewa Kutai tetap diperintah secara tunggal oleh Sultan Aji Muhammad Parikesit, sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1956, tentang pembentukan DPRD otonom. Berdasarkan undang-undang tersebut, dibentuklah DPRD peralihan berdasarkan hasil pemilihan umum, yang diselenggarakan pada bulan September tahun 1955. Pelantikan DPRD Peralihan Daerah Istimewa Kutai akhirnya dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober tahun 1956 di Samarinda, karena pada waktu itu, ibu kota daerah istimewa Kutai berkedudukan di Samarinda, sejak kepindahannya dari Tenggarong pada pertengahan tahun 1950. Meski kemudian pada tahun 1957, ibu kota kembali dipindahkan ke Tenggarong. Setelah beberapa kali mengalami tekanan dari DPRD dan kelompok anti-Swapraja, riwayat pemerintahan daerah istimewa Kutai akhirnya berakhir, usai disahkannya Undang-Undang Nomor 27, Tahun 1959, yang menghapus status istimewa daerah-daerah kesultanan di Kalimantan Timur. Daerah istimewa Kutai kemudian dipecah menjadi 1 kabupaten dan 2 kota praja, yaitu Kabupaten Kutai dengan bupatinya Aji Raden Patmo, Kota Samarinda dengan wali kotanya Kapten Sujono, dan Kota Balikpapan dengan wali kotanya Aji Raden Said Muhammad. Atas keputusan itu pula, DPRD Peralihan Daerah Istimewa Kutai dinyatakan bubar. Meskipun telah diundangkan sejak tahun 1959, realisasi penghapusan daerah istimewa Kutai secara formal baru dilaksanakan pada awal tahun 1960. Pada tanggal 21 Januari tahun 1960,
bertempat di Balairung Kedaton Kutai Kartanegara di Tenggarong, dengan disaksikan oleh Gubernur Aji Pangeran Tumenggung Pranoto yang bertindak atas nama Menteri Dalam Negeri, berlangsunglah upacara serah terima dari Kepala Daerah Istimewa Kutai, Sultan Aji Muhammad Parikesit, kepada Aji Raden Patmo, sebagai Kepala Daerah tingkat 2 Kabupaten Kutai. Serta, dilangsungkan pula penyerahan bagian dari wilayah administratif Daerah Istimewa Kutai kepada Wali Kota Samarinda dan Balikpapan. Segera setelah upacara penyerahan tersebut, DPRD Daerah Istimewa Kutai mengadakan sidang istimewa, dan secara resmi menyatakan pembubarannya. Dengan dihapuskannya Daerah Istimewa Kutai, maka, tercapai sudah, tuntutan terbesar dari rakyat yang menolak pemerintahan Swapraja, yang telah memperjuangkannya sejak tahun 1950 melalui berbagai organisasi dan partai-partai politik di DPRD. Sejak saat itu, Sultan Aji Muhammad Parikesit hidup sebagai rakyat biasa, meski, secara tradisional, beliau masih bertahta sebagai Yang di-Pertuan Pemangku Tahta Adat Kesultanan Kutai. Sultan Parikesit pun tak lagi memiliki kuasa politik dan pemerintahan, namun kedudukannya tetap dihormati sebagai sosok pemimpin adat dan pemersatu di tengah masyarakat Kutai. Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura, yang telah berdiri sejak sekitar tahun 1300 Masehi, dan merupakan salah satu monarki terkaya di Nusantara dalam beberapa masa, pada akhirnya berubah statusnya dari sebuah negara berdaulat, sampai kemudian menjadi daerah istimewa, hingga pada akhirnya tinggal sebatas sebuah monarki seremonial. Pada era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno, sejak tahun 1959 dan 1960, peran institusi Kesultanan Kutai hanyalah sebagai penjaga serta pelestari adat dan kebudayaan Kutai. Sultan dan para bangsawan tak lagi memiliki kuasa secara politik dan pemerintahan. Bahkan, satu persatu, aset-aset vital milik kesultanan, seperti kawasan hutan, serta pertambangan batubara dan minyak bumi, sebagian besar kemudian diambil alih pengelolaannya oleh negara. Royalti berjumlah besar dari pengelolaan kekayaan alam Kutai, seperti yang pernah didapatkan oleh kesultanan di era Hindia Belanda, tak lagi diterima. Paralel dengan kondisi kesultanan pasca pembubaran Daerah Istimewa Kutai, sehubungan dengan ketidakstabilan dan panasnya situasi politik di berbagai daerah, pemerintah pusat Republik Indonesia menyatakan keadaan darurat perang di seluruh negara, termasuk di Kalimantan Timur. Dengan demikian, diangkatlah seorang penguasa perang daerah di Kalimantan Timur, yang dalam hal ini dijabat oleh Panglima Komando Daerah Militer alias Pangdam 9 Mulawarman, yaitu Letnan Kolonel Hartoyo, yang kemudian kedudukannya digantikan oleh Brigadir Jenderal Suharyo Patmodiwiryo pada tahun 1959. Suharyo, yang dikenal pula dengan nama Haryo Kecik, ialah seorang perwira muda yang berasal dari pejuang Angkatan 45, yang juga dikenal sangat dekat dengan Presiden Soekarno. Sebagai penguasa militer di Kalimantan Timur, Suharyo menjadi pengurus Front Nasional, yaitu sebuah organisasi massa pimpinan Presiden Soekarno yang dibentuk sejak tanggal 31 Desember tahun 1959. Suharyo rupanya bersimpati serta dekat dengan kalangan sosialis dan komunis, khususnya dengan kalangan buruh dari Persatuan Buruh Minyak, sebuah organisasi yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia. Ia juga dekat dengan Said Fahrul Barakbah, salah satu pengurus Front Nasional dan Sekretaris Komite Daerah Besar PKI Kalimantan Timur, sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur. Meskipun bukan seorang komunis, Suharyo kerap sepaham dan bersimpati dengan Fahrul Barakbah, dan tentunya dengan Partai Komunis Indonesia dan segala programnya. Fahrul Barakbah, seperti orang-orang komunis di Kalimantan Timur lainnya, sangat menentang eksistensi sebuah kesultanan di dalam Republik Indonesia, bahkan dalam bentuknya yang hanya sekadar sebuah institusi adat. Sebelumnya,
Pada tahun 1959, Fahrul Barakbah pernah mengatakan dalam pidatonya, bahwa keberadaan kesultanan hanya menghambat kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh perjuangan rakyat di Kalimantan Timur, yang karenanya, masih memberikan kemungkinan bagi kaum feodal, dan kaum anti-demokrasi lainnya, untuk dapat memperpanjang kekuasaan feodal yang sudah dibenci oleh rakyat. Sejalan dengan keyakinan kelompok komunis di Kalimantan Timur, Suharyo menganggap seluruh institusi kesultanan di Kalimantan Timur, termasuk Kesultanan Kutai, yang feodal dan pernah bekerja sama dengan Belanda di masa revolusi, ialah harus dibinasakan. Kedatangan Suharyo di Kalimantan Timur, memang, masih diwarnai semangat revolusi yang kuat. Awal gesekan Suharyo dengan Kesultanan Kutai terjadi pada tahun 1961, ketika ia menuduh Gubernur Aji Pangeran Tumenggung Pranoto melakukan korupsi dan menyalahgunakan dana APBD Provinsi Kalimantan Timur. Pranoto, yang merupakan kerabat Kesultanan, kemudian ditahan oleh Kejaksaan Tinggi, dan selanjutnya, Suharyo mengirimnya ke rumah tahanan militer di Jakarta. Kedudukan Pranoto sebagai gubernur kemudian digantikan oleh Abdul Muiz Hasan, yang dilantik pada tanggal 10 Agustus tahun 1962. Di kemudian hari, Muiz Hasan mengatakan, bahwa semasa pemerintahan Gubernur Pranoto, memang ditemukan kesalahan dalam pengelolaan anggaran provinsi sebesar 13 juta rupiah. Kesalahan itu kemungkinan besar karena kebiasaan lama Pranoto, yang memberikan dana pemerintah kepada koleganya, sebagaimana kebiasaan para bangsawan Kutai yang memang terbiasa meminjamkan uang kepada kolega-koleganya. Pranoto, dikatakan, saat itu hanya bermaksud membantu teman-temannya yang dia yakini sedang membutuhkan uang. Kemudian, pada tahun 1963, pemerintah Indonesia di bawah komando Presiden Soekarno memutuskan untuk berkonfrontasi dengan Federasi Malaysia yang baru saja didirikan. Soekarno menilai bahwa pembentukan Malaysia telah melanggar persetujuan Manila, dan federasi tersebut dianggap sebagai hasil proyek neokolonialisme Inggris yang dikhawatirkan dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Dwi Kora itu berbunyi, Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi revolusi Indonesia. Setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia, mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia. Setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Gerakan Ganyang Malaysia dan operasi militer Dwi Komando Rakyat akhirnya turut memanaskan suasana kehidupan sosial dan politik di Kalimantan Timur. Di tengah situasi konfrontasi tersebut, sekitar tahun 1963 dan tahun 1964, Suharyo selaku Pangdam Mula Warman dan penguasa perang daerah, mengaku mendapatkan informasi bahwa kesultanan-kesultanan di Kalimantan Timur, termasuk Kutai dan Bulungan, terindikasi memihak Malaysia serta telah bekerja sama dengan pihak asing, dan berusaha untuk mendirikan kembali pemerintahan Swapraja. Hal itu mengakibatkan pihak militer Indonesia di Kalimantan Timur mengawasi aktivitas kesultanan-kesultanan tersebut secara ekstra ketat. Suatu tuduhan
yang sekiranya sangat tidak masuk akal, mengingat, sejak penghapusan daerah istimewa Kutai di tahun 1960, pihak Kesultanan Kutai sudah tidak memiliki kemampuan dan kekuasaan lagi secara politis, bahkan secara ekonomi. Melihat fakta bahwa posisi kesultanan yang sudah sangat lemah, tentunya sangat tidak mungkin. Dalam kondisi demikian, Kesultanan Kutai mampu bekerja sama dengan pihak asing dan memaksakan diri untuk menghidupkan kembali pemerintahan swapraja. Meski begitu, Pangdam Suharyo, yang telah dipengaruhi oleh orang-orang Partai Komunis Indonesia dan anti terhadap kesultanan, tetap memaksakan tuduhannya, menuduh kesultanan-kesultanan di Kalimantan Timur telah melakukan tindakan subversif, alias melawan pemerintah Republik Indonesia yang sah dan berdaulat, termasuk tidak kooperatif terhadap gerakan revolusi Presiden Soekarno dan bermaksud memihak Malaysia. Pada tahun 1964, setelah membakar Istana Kesultanan Bulungan di Tanjung Palas serta membunuh sebagian rakyat dan bangsawan Bulungan di Kutai, Pangdam Suharyo dan pihak militer Indonesia di Kalimantan Timur kemudian menangkap Sultan Aji Muhammad Parikesit dan Aji Raden Patmo, beserta beberapa orang kerabat kesultanan, termasuk para anak dan cucu Sultan. Sultan Parikesit dan para petinggi kesultanan lalu ditahan di Balikpapan. Sementara, beberapa kerabat Sultan yang lain dipenjarakan di Tenggarong dan Samarinda. Kemudian, beberapa kerabat Sultan serta orang-orang yang ditahan sempat dibawa dan dikumpulkan di lapangan Kinibalu, Samarinda. Dalam buku Mawar Melati dari Gunung Lipan, dituliskan kesaksian Aji Pangeran Haryo Atmo Kesumo, yang mengatakan, saat berada di lapangan Kinibalu, mereka dipaksa menyaksikan pembakaran barang-barang berharga dan beberapa pusaka warisan milik kesultanan yang telah disita oleh aparat. Benda-benda kebesaran Kesultanan Kutai yang turut dibakar dalam peristiwa keji tersebut, yaitu busana-busana kesultanan, setorong, mantel kebesaran sultan, payung-payung, lambang kesultanan, serta, yang paling disesalkan, adalah turut dibakarnya buku silsilah dan buku sejarah Kesultanan Kutai. Pangdam Suharyo, bahkan, juga memutuskan untuk menghancurkan Kedaton Kutai Kartanegara. Beruntung, rencana tersebut diketahui oleh Gubernur Abdul Muiz Hasan. Untuk membendung manuver Suharyo dan para oknum anggota TNI serta sekelompok masyarakat pro-Suharyo, Gubernur Muiz Hasan mengirim polisi dan aparat kejaksaan dari Samarinda ke Tenggarong untuk menyegel dan melindungi Kedaton. Mengetahui hal itu, Suharyo pun mengurungkan niatnya. Ia, rupanya segan dengan Abdul Muiz Hasan, yang merupakan seorang tokoh perjuangan semasa revolusi fisik. Kenyataan itulah yang membuat Suharyo berpikir dua kali untuk memaksakan tindakannya terhadap Kedaton Kutai Kartanegara. Kabar tentang aktivitas Suharyo tersebut kemudian diketahui oleh pihak Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta. Meski begitu, para petinggi Angkatan Darat, yang sebagian tidak menyukai Suharyo karena kedekatannya dengan orang-orang PKI, serta sikapnya yang represif terhadap institusi kesultanan di Kalimantan Timur, cenderung diam dan tidak mengambil tindakan untuk menghentikan Suharyo. Dalam situasi panas politik konfrontasi, koneksi dan pengaruh Suharyo yang kuat di kawasan perbatasan dengan Malaysia, membuat ia memiliki posisi yang kokoh dan tidak mudah untuk disingkirkan begitu saja. Pada akhirnya, di awal tahun 1965, Letjen Ahmad Yani, selaku Menteri Panglima Angkatan Darat, mengirim Suharyo untuk belajar di Moskow, yang ketika itu merupakan ibu kota Uni Soviet. Posisinya sebagai Pangdam Mulawarman, kemudian digantikan oleh Brigjen Sumitro. Dalam memoarnya, Sumitro menganggap bahwa tindakan Suharyo menghancurkan Istana Kesultanan Bulungan, serta rencananya hendak membakar Kedaton Kutai Kartanegara, ialah merupakan suatu tindakan yang berlebihan dan sok revolusioner. Beberapa bulan pasca kepergian Suharyo dari Indonesia, terjadi peristiwa G30 SPKI, yang melibatkan para petinggi Partai Komunis Indonesia. Kejadian tersebut membuat para pemegang kendali pemerintahan pada waktu itu melakukan pembersihan anggota dan simpatisan PKI di segala lini. Tak terkecuali,
di tubuh angkatan bersenjata. Suharyo, yang sedang berada di Moskow, tak bisa pulang kembali ke Indonesia, karena telah dicap dekat dengan orang-orang kiri. Ia baru bisa kembali di tahun 1977, dan rezim Orde Baru seketika memenjarakannya selama sekitar 4 tahun, tanpa pengadilan. Di Kalimantan Timur sendiri, para tokoh PKI tak luput dari operasi pembersihan. Termasuk Said Fahrul Barakbah, yang dijatuhi hukuman mati, meski akhirnya statusnya diturunkan menjadi hukuman penjara seumur hidup. Orde Lama, di bawah pimpinan Presiden Soekarno, mulai merosot sejak peristiwa berdarah yang terjadi pada akhir September tahun 1965 itu. Oleh penguasa pemerintahan yang baru, Sultan Haji Muhammad Parikesit dan kerabat kesultanan kemudian dibebaskan. Berterima kasih kepada Gubernur Abdul Muiz Hasan, yang telah berjasa menyelamatkan Kedaton Kutai dari ulah Pangdam Suharyo dan gerombolannya, Sultan Parikesit memberikan sebuah pedang pusaka kepada Muiz Hasan. Usai peristiwa memilukan yang terjadi pada tahun 1964, Sultan Haji Muhammad Parikesit, sebagai Sultan Kutai terakhir yang memiliki daulat kuasa penuh atas negeri dan rakyatnya, hidup dalam kesederhanaan hingga usia senjanya. Setelah usaha-usaha miliknya jatuh, dan beberapa aset kesultanan diambil alih oleh negara, Presiden memang memberinya subsidi sebesar Rp100.000 setiap bulan. Sebelumnya, Sultan Parikesit pun sempat mengajukan hak pengusahaan hutan kepada pemerintah, meski pada akhirnya hak itu tak pernah diterima olehnya. Bahkan, setelah beliau menemui Presiden Soeharto di Jakarta. Kepada Presiden Soeharto, Sultan juga sempat menyampaikan kritiknya mengenai kondisi kehidupan rakyat Kutai pada waktu itu, yang kurang diperhatikan pemerintah. Menjadi pelaku sejarah dan saksi hidup dari berbagai peristiwa penting, mulai dari kejatuhan Hindia Belanda, penjajahan Jepang, revolusi kemerdekaan, hingga likuidasi kesultanan. Sultan Haji Muhammad Parikesit wafat dalam usia sepuh pada hari Minggu, tanggal 22 November tahun 1981, dan dimakamkan di Kompleks Makam Kesultanan di samping Kedaton Kutai Kartanegara. Di kemudian hari, nama beliau diabadikan sebagai nama salah satu rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong. Sepeninggal Sultan Parikesit, tahta kesultanan kemudian diteruskan oleh para keturunannya, yang lestari hingga sekarang. Institusi kesultanan tetap hidup sebagai penjaga dan pelestari budaya, yang senantiasa menjadi mitra pemerintah, khususnya dalam hal pembangunan sosial budaya. Sultan Kutai yang bermahkota tetap berdaulat secara adat, serta peran dan kedudukannya senantiasa dihormati oleh masyarakat di wilayah eks-Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura, termasuk di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang kini menjadi bagian dari Ibu Kota Republik Indonesia.